Tapi kalau setiap hari merokok bertahun-tahun, 1 hari 2 pak, 3 pak, itu confirm memang memicu atau menginisiasi kanker. Masing-masing kanker itu ada pemicunya dan pemicunya berbeda-beda. Proses terjadinya kanker disebut karsinogenesis itu bisa terjadi kalau pemicunya itu terjadi berulang. Saya kasih contoh begini. Kanker paru-paru pemicunya sudah confirm adalah rokok. Dan rokok itu harus berulang. Kalau orang tuh ngerokok misalnya sekali, 2 kali, sebulan ngerokok cuma beberapa kali, tidak akan terjadi kanker. Tapi kalau setiap hari merokok bertahun-tahun, 1 hari 2 pak, 3 pak, itu confirm memang memicu atau menginisiasi kanker. Misalnya contoh lain, infeksi HPV, Human Papilloma Virus, penyebab kanker serviks. Kalau orang itu terpapar karena berhubungan seksual misalnya dengan pasangannya dan pasangannya mempunyai virus itu, sekali, 2 kali mungkin daya tahan tubuh masih bisa mengatasi. Tapi kalau berulang kali dan sebagainya, maka akan infeksi itu menetap persisten dan memicu terjadinya kanker. Jadi selalu demikian. Namanya adalah multi-hit teori, pukulan berulang. Jadi baru bisa terjadi kalau ada pukulan berulang. Tidak semua kanker itu penyebabnya sama. Ada yang karena zat kimia, ada yang karena virus, ada karena paparan sinar matahari, karena ada makanan yang tidak sehat dan sebagainya. Nah, sekarang saya baru beralih tadi. Apakah ada faktor keturunan? Jawabannya adalah ya. Tapi seberapa persen itu membantu atau berkontribusi akan saya jelaskan. Sahabat sekalian, ada suatu pendapat dari banyak ahli bahwa kanker adalah penyakit genetik. Artinya disebut juga genetic disease. Artinya apa? Setiap kanker itu memang ada kelainan atau perubahan atau malformasi atau fungsi yang salah dari gen kita. Gen kita adalah suatu cetak biru yang akan menggerakkan semua sel tubuh kita atau mengoperasionalkan sel tubuh kita sehingga bisa berjalan dengan baik. Dan gen itu ternyata tidak bekerja dengan baik. Misalnya terjadi mutasi atau bekerjanya tidak appropriate. Nah, gen yang tidak bekerja dengan baik, gen yang sudah mutasi sehingga tidak bisa mendeteksi penyakit atau kelainan atau perubahan di dalam tubuh, itulah yang diturunkan pada anak cucunya. Artinya apa? Ketika kelemahan atau kerentanan gen yang sudah berubah tadi diturunkan anak cucunya, tapi kemudian anak cucunya itu tidak terpapar oleh penyebab dari luar, belum tentu terjadi suatu kanker. Memang pada kanker tertentu, faktor genetik itu tidak dominan, tapi pada kanker-kanker jenis tertentu yang manifestasinya pada usia-usia dini, memang itu faktor keturunannya atau genetiknya berperan secara dominan. Mari dukung channel ini dengan memberikan like, share, comment, and subscribe.